Mungkin baru beberapa meter dari lokasi tersebut, mereka itu dikagetkan lagi dengan keranda, atau ya keranda kalian pasti tahu lah ya, keranda yang lewat. Tapi kali ini kerandanya itu nggak ada yang bawa, melainkan kerandanya itu melayang sendiri cuy. Rombongan dari Dadan bener-bener kaget tuh. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal nyeritain tentang orang yang lagi musim liburan nih. Karena kemarin kan abis lebaran banget gitu kan. Dan ini juga masih bernuansa lebaran gitu kan. Dan buat kalian tuh buat antisipasi hati-hati aja. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gua. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Ya, kita sebat but, terus jangan lupa juga ngopi biar nggak panik kan. Berita terbaru sekarang itu, Gunung Gede lagi meriangan cuy, lagi batuk-batuk, yang dimana ya tutup kan sampai tanggal 13 kalau nggak salah ya. Semoga Gunung Gede cepat baik-baik aja dan tidak ada permasalahan atau faktor lain selain penutupan karena memang gunungnya yang lagi aktif, atau kayak gunung-gunung tetangga lah ya gitu kan. Ya kita berdoa semoga gunungnya nggak kenapa-napa, tidak terjadi bencana, musibah dan sebagainya. Dan sekarang gue baru sampai di rumah mungkin ketika video ini tayang. Tapi ketika gue bikin konten ini mungkin sehari 2 hari yang lalu, karena wah macet banget cuy. Karena kan tahu sendiri tuh yang macet itu tempat wisata itu ya pantai-pantai kan. Buat kalian yang kemarin jalan-jalan ke pantai ya selamat menikmati aja tuh. Dan karena berhubung ini soal jalan-jalan setelah lebaran, gue bakal nyeritain satu cerita yang dimana kita sebut aja namanya ini dari Dadan. Dadan ini ya sama lah kayak pada umumnya orang perantau gitu kan, balik ke kampung. Dan lokasinya itu memang daerah Sukabumi juga cuy. Ketika setelah lebaran kan otomatis orang tuh pada pengen liburan. Setelah halal bihalal dengan keluarga, pasti ada yang namanya acara piknik atau liburan ke daerah-daerah yang memang wisatanya terdekat dari rumahnya. Biasanya kalau Sukabumi antara Curug dan pantai, ya pantainya ada Pelabuhan Ratu, Ujung Genteng dan sebagainya. Dan mereka ini, Dadan ini memutuskanlah pengen liburan setelah H-4 atau H-3 itu pengen liburan. Dan dia pun ngajak beberapa temennya kayak, woi nanti habis lebaran kita jalan-jalan yuk. Yaudah ayo gitu kan. Sampai akhirnya ketemulah hari hanya. Dan memang mereka bertujuan untuk ke pantai yang memang sebetulnya pantainya ini rame cuy. Maksudnya aksesnya ini rame gitu kan. Ya singkatnya di hari H sebelum mereka berangkat ini mereka kumpul di rumahnya si Dadan ini kan. Nah perjalanan mereka ini ditempuh dengan konvoi motor yang bisa dibilang mungkin ada sekitaran 5-6 motor lah pada saat itu. Akhirnya mereka berangkat nih. Nah ketika mereka berangkat ini ternyata jalurnya itu dipenuhi atau macet. Jadi mereka itu berangkat tengah hari atau siang kan, karena kalau pagi-pagi juga ngapain. Jadi mereka memang sengaja pengen bermalam atau kayak ya paling tidur di warung lah gitu kan. Mereka nggak prepare tenda dan sebagainya, tapi itu udah jadi kegiatan biasa mereka lah, tidur di warung, yang penting jajan, besok pagi baru pulang. Niatnya tuh kayak gitu. Makanya mereka itu berangkat siang, yang dimana biar nggak terlalu cepat juga. Jadi estimasi dari rumah mereka untuk sampai pantai itu ya harusnya sih sekitar 2 jam. Tapi karena memang kemungkinan macet, jadi kemungkinan 3 jam lah, nggak jadi masalah gitu kan.
Nah, tapi faktanya ketika mereka jalan ini terjadilah sebuah kemacetan di jalannya, yang dimana jangankan mobil gitu ya, motor pun nggak bisa lewat sama sekali. Nah, teman-temannya ini kan kayak ngode-ngodein, wah gimana nih. Nah, salah satu temennya itu bilang, gimana kalau kita muter aja. Jadi kayak mereka ini kayak ingat-ingat bahwa mereka ini punya jalan pintas gitu kan, dan memang ada beberapa kendaraan yang sepertinya mereka juga kayak motong gitu. Akhirnya mereka itu kayak ya udah yuk kita motong aja. Mereka ini motong lah ke satu jalur, motong ke satu jalur yang awalnya jalur itu memang bisa dikatakan jalannya muat untuk satu mobil doang pada awalnya, dan jalurnya juga dibilang bagus banget enggak, tapi ya lumayan cukup jelek gitu kan. Akhirnya jalan santai gitu kan. Ini kemana nih? Lu yakin nggak? Tahu nggak? Yakin, tahu gitu kan. Jalan terus. Terjadilah sebuah kendala yang dimana salah satu ban motor dari temennya ini bisa dibilang betus gitu kan. Aduh, betus nih. Sedangkan ketika mereka jalan itu mereka nggak ngeh ya di mana ada tukang tambal ban dan sebagainya. Akhirnya kayak ya udah dorong gitu kan. Solidaritas dari mereka ini bener-bener kuat nih. Jadi kayak ya udah dibantuin dorong, jalan pelan-pelan, terus gantian kalau capek gitu kan jalan. Nemulah sebuah bengkel. Nah, ketika nemu sebuah bengkel ini mereka kan harusnya ya, karena memang mereka ini nggak tahu atau kayak lupa ingat, harusnya mereka nanya kan kalau jalan yang menuju ke arah ini itu kemana. Tapi mereka tuh kayak cuek aja, tenang aja, orang jalannya juga masih rame. Akhirnya tambal ban itu sekitar setengah jam atau 15 menit mereka juga nyantai gitu kan. Mereka lanjut lagi dan waktu pada saat itu sudah menunjukkan lumayan cukup sore. Akhirnya mereka jalan tuh terus kan, jalan terus ketemulah jalan yang jelek. Nah, ketika udah mulai merasa jalan ini jelek, teman-temannya bilang, lu yakin nih jalan kayak gini? Yakin kok, lagi juga masih terang, udah ikutin aja katanya gitu. Bener nggak nih? Ya elah, kalau nyasar mau balik lagi aja ke jalan yang berikutnya. Pokoknya patokannya 15 menit aja ya. 15 menit jalannya nggak benar, kita balik lagi, dia bilang gitu kan. Ya udah, nanti kita nanya aja. Jalanlah mereka selama 15 menit ketika udah menempuh jalan yang jelek ini. Nah, cuman entah karena terhipnotis dengan suasana yang memang pada saat itu syahdu, sejuk, jalannya memang jelek, tapi lingkungan alamnya itu enak banget. Ya kayak mereka tuh sepanjang jalan tuh kayak foto-foto gitu kan, jalan kayak ngerekam video dan sebagainya. Nah, sampai suatu ketika tanpa mereka sadar, mereka itu enggak sesuai kayak 15 menit, tapi udah lewat dari 1 jam, yang dimana menunjukkan itu pun udah setengah 6 nih. Udah setengah 6, akhirnya mereka baru sadar, kok nggak nyampe? Lah iya ya, tadi katanya 15 menit. Oh iya. Oh, intinya kayak berantem lah, tapi berantem yang bukan bikin mereka kacau balau gitu, kayak ya udah yuk balik lagi. Dan mereka juga sempat ngeh bahwa jalan yang mereka lewati setelah menempuh jalan jelek itu mereka nggak nemuin satu perkampungan pun. Mereka pun sempat garuk-garuk kepala kan, kayak waduh iya lagi. Yaudah yuk balik lagi. Mereka putar arah nih. Nah, ketika putar arah ini, satu temennya itu bilang, ban lu kempes lagi tuh. Hah? Masa iya sih? Pas dicek, lah iya bener kempes lagi gitu kan. Akhirnya kayak, ada aja sih. Ya udah dorong lagi. Didorong lagi kan. Mereka tuh nggak punya pikiran yang aneh-aneh pada saat itu, nggak punya pikiran macam-macam. Singkat cerita, mereka ngedorong motor karena memang jalurnya yang memang jauh kan, dan mereka juga nggak mau ninggalin gitu. Akhirnya ya udah tuh mereka jalan pelan-pelan, dan seiring berjalannya waktu, akhirnya mereka nempulah yang bisa dikatakan udah lewat maghrib. Ya situasi di situ pun udah mulai gelap, dan mereka bisa dikatakan itu ada di tengah hutan. Mereka udah mulai kayak, aduh, kok tiba-tiba udah gelap ya? Tapi nggak apa-apa lah, karena jalannya itu gede cuy, jalan satu mobil lah. Cuman jalannya ini yang memang bisa dikatakan jelek. Ya batuan, tanah dan sebagainya. Ya intinya kalau motor-motor kota mah bisa bikin ya baut-baut pada rontok gitu kan, sama kayak kemarin pas gua ke pantai tuh, baut-baut pada rontok. Mereka tuh dengan pedenya ya terus aja ngedorong jalan, dan karena memang ngedorong motor di jalan yang jelek, ada tanjakan, ada turunan, bikin mereka capek kan. Akhirnya istirahat dulu tuh. Akhirnya mereka istirahat terus ngobrol-ngobrol, ini gimana nih kita nggak ketemu? Ya udah sih, lagi juga kita tadi kayaknya kejauhan deh. Ya kan kita di awal itu udah komitmen 15 menit nggak ketemu kita balik lagi, tapi ternyata kita udah jalan berjam-jam. Ya wajar lah, ya udahlah nggak apa-apa, nikmatin aja. Terus gimana ke pantai? Udah lihat nanti aja, yang penting kita keluar jalan dulu, nanti baru kita tanya. Dan kalau memang nggak bisa juga, ya ke pantai itu seberapa lama? Cuman kita minusnya nggak dapat sunrise doang,
nggak dapat sunset doang gitu kan, tapi nggak apa-apa lah, kita masih bisa dapetin sunrise, dia bilang gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, santai itu mereka kalem-kalem. Nah ketika lagi mereka kalem-kalem ini, mereka dikagetin dengan serombongan orang. Mereka sempat ngerasa heran, sebetulnya kampung yang mereka lewatin itu udah modern, atau bisa dikatakan ya paling mereka pakai senter, dan kalau memang ada yang meninggal pun ya mereka harusnya pakai senter gitu kan. Jadi mereka ini ketika lagi santai, di depan itu ada kelompok rombongan yang bawa keranda, seolah ada orang yang barusan meninggal dan akan dikuburkan pada saat itu juga. Memang namanya orang meninggal dikuburin malam itu nggak ada yang gimana-gimana gitu kan, jadi kayak udah hal yang biasa juga. Wih, ada yang meninggal tuh. Iya, mereka tuh diem aja. Nah ketika diem ini kan nggak ada obrolan kayak biarin dulu rombongan itu ngelewat, baru mereka kayak menghargai lah gitu kan. Nah tapi ketika papasan dengan rombongan ini, mereka semua natap kan ke rombongan yang bawa jenazah ini. Sempat ada kayak anggukan gitu kan, tapi rombongan ini cuma nengok dengan tatapan mata datar, nggak ada senyum sedikit pun, mungkin karena faktor berkabung atau kena musibah. Jadi kayak ya udahlah, nggak jadi masalah, lewatlah rombongan ini. Semua dari kelompok si Dadan ini yang mereka istirahat ini, ketika rombongan bawa jenazah ini udah lewat, mereka udah mulai kayak punya firasat-firasat nggak enak, yang dimana firasatnya itu adalah bulu kuduk mereka itu seketika merinding. Yang awalnya biasa-biasa aja, mereka tuh jadi merinding, dan teman-temannya pun merasakan hal yang sama. Aduh, kok tiba-tiba suasananya berubah. Yang awalnya suasana hutan di situ kayak sejuk adem, tapi anginnya ini jadi angin yang berbeda. Iya nih, agak beda ya. Udah yuk jalan, jalan. Gak enak juga nih. Dan ketika mereka mau jalan itu, keciumlah bau bunga melati atau bau, ya kalian yang pernah ngalamin atau pernah ngeliat orang meninggal, entah saudara atau siapapun kan pasti ada wangi-wangian tertentu lah ya, yang teman-temannya ini bilang mungkin itu gara-gara faktor wangian dari tadi itu kebawa angin kali gitu, kayak udahlah biarin aja. Akhirnya mereka balik lagi tuh jalan, terus buat ngikutin nyari kampung terdekat gitu kan. Dan di situ memang orang yang naik motor pun udah ngerasa nggak nyaman. Jadi Dadan ini juga kayak ngerasa nggak nyaman aja gitu, pengen buru-buru keluar dari tempat tersebut. Entah ada feeling apa. Tanpa mereka sadar, rombongan yang sebelum bawa jenazah ini itu seolah kayak balik lagi dan ngebalap mereka. Ya memang ritme dari rombongan Dadan ini kan nggak begitu kenceng ya, jadi kayak pelan ngeng. Dan harusnya kalau ada orang lewat, apalagi dengan jumlah rombongan yang banyak itu, mereka harusnya bisa ngedengar, wah ada orang nih, ada orang gitu kan. Tapi ini nggak kedengeran sama sekali, yang tiba-tiba cuma nyalip mereka di sebelah doang. Tek. Mereka semua kaget, yang dimana kayak, lah kok bisa? Dan seolah kayak cepet banget gitu kan. Harusnya kalau orang udah nguburin atau cuma bawa jenazah doang, itu tuh ya si kerandanya ini kan penutupnya itu selalu dibuka kan, tapi ini nggak dibuka sama sekali. Mereka udah ketakutan dan panik pada saat itu. Udah keringet dingin dicampur merinding gitu kan, tapi mereka cuma diem dan saling tatap-tatapan doang. Nah rombongan ini udah hilang lagi nih, maksudnya kayak ya mungkin belok kemana gitu kan. Nah sempat kepikiran lah teman-temannya ini, kalau nggak salah rombongan itu belok ke sebelah sana kan. Gimana kalau kita ikutin rombongan itu? Dimana kalau ngikutin kan otomatis itu ada kampung, nggak mungkin juga dong kalau kampungnya itu jauh banget kan, nggak mungkin nguburin orang itu jauh banget. Nah mereka pun sempat setuju, setengahnya itu setuju kayak, lah iya juga ya, tapi kan kalau lagi ada musibah atau bencana kayak gitu, masa iya sih? Ya udahlah kita minta tolong aja pokoknya. Ya nggak mungkin juga semua orang pada ngubur, pasti ada beberapa warga yang lagi pada ngobrol di pos ronda dan sebagainya gitu kan, ya pada umumnya kampung lah gitu. Mereka semua setuju tuh pada saat itu, dan mereka itu ngikutin si rombongan yang beloknya ke area tersebut gitu. Jadi jalan, terus pas ketika nengok itu memang rombongan yang bawa obor ini kelihatan tuh. Nah itu tuh, yaudah kita ikutin. Tapi Dadan ini kayak sempat ragu, dan gue kok kayak ragu ya. Mendingan kita ngikutin jalan ini aja deh terus. Nggak usah yang namanya kita ngikutin rombongan tersebut. Tapi yang lain tuh kayak udahlah, nggak mungkin kok orang bawa jenazah itu jauh banget gitu kan.
Tapi hati gue mengatakan bahwa kita nggak seharusnya ngikutin rombongan itu. Bingung juga tuh, akhirnya mereka diem aja terus kan. Diem terus dan kayak ya udah gimana nih keputusannya, mau belok atau kita mau lanjutin jalan ini aja. Dadan ini kekeh, dia bilang kita nggak bisa nih. Dan gue udah punya feeling jelek dan firasat jelek. Gue tahu mungkin dari beberapa kalian pun mengalami hal yang sama. Setelah kita ngelewatin kejadian tersebut, ya bulu kuduk kita semua kan pada merinding. Terus bau-bauan aneh juga kalian udah tahu semua kan. Iya sih, mereka semua juga manggut dan mereka juga sepakat ya udah. Jadi kita nggak ada yang namanya ngebagi dua kelompok dan kita jalan terus aja. Nggak ada yang namanya kita saling tinggalin tuh. Dadan tuh bilang kayak gitu, ya udah semua setuju. Akhirnya nggak jadilah mereka balik lagi ngikutin dari si rombongan ini. Mereka jalan. Mungkin baru beberapa meter dari lokasi tersebut, mereka itu dikagetkan lagi dengan keranda atau ya keranda, kalian pasti tahu lah ya, keranda yang lewat. Tapi kali ini kerandanya itu nggak ada yang bawa, melainkan kerandanya itu melayang sendiri tuh. Rombongan dari Dadan bener-bener kaget tuh. Astagfirullahaladzim. Bahkan yang pada saat itu Dadan lagi naik motor nih ngebonceng temennya pun seketika langsung ngeberhentiin motor dan loncat kayak ngebodohin tuh. Dan mereka tuh kayak saling deket-deketan dan beberapa temennya kayak langsung loncat juga. Itu. Dan keranda itu bener-bener ngelewatin mereka tanpa ada yang bawa. Nah yang anehnya keranda itu bener-bener enggak yang lewat gitu aja, tapi diem dulu. Tek. Keranda ini langsung muter-muter. Mereka semua makin panik nih, makin ketakutan. Dan keranda ini langsung terbang ke atas, push. Yang ngebuat ini laki-laki pada teriak, "Setan!" Tapi di sisi lain mereka juga nggak berani ninggalin teman-temannya. Yang dimana pada saat itu kan lagi ada musibah gitu kan. Akhirnya mereka kayak, "Wih, ayo cabut." Tanpa pikir panjang dan merasa bahwa ya udah tinggalin. Akhirnya mereka cabut tuh, nggak bawa kendaraan mereka, pergi dan ngumpet di salah satu tempat yang memang pada saat itu menurut pemikiran mereka itu aman gitu kan. Mereka lari sekencang-kencangnya dan ngerasa kayak udah jauh, udah berhenti. Dan ketika mereka udah berhenti, mereka baru sadar lagi, lah ngapain kita lari, kan kita bawa kendaraan. Terus nanti kalau ada yang maling gimana? Tapi pokoknya kita berhenti dulu. Akhirnya mereka nurut tuh, berhenti kan. Mereka berhenti mungkin sekitaran 5-10 menit. Udah yuk kita keluar lagi. Keluar lagi lah mereka. Nah ketika udah keluar, mereka dikagetkan yang awalnya motornya ini kempes. Itu tiba-tiba bannya itu nggak kempes sama sekali. Sempat ngerasa heran, tapi dengan kejadian itu kayak ya udahlah kita bersyukur aja, yuk kita cabut. Cabutlah mereka. Pergi dari tempat tersebut dengan ngebut walaupun jalannya jelek. Nggak ngomong sepatah kata pun. Tapi anehnya, ketika mereka selesai dari jalur tersebut, mereka dikagetkan bukan ketemu dengan perkampungan, melainkan mereka ketemu dengan sebuah pesisian pantai. Loh, kok kita tiba-tiba tembus ke laut? Bukannya kita balik arah? Dan kayaknya sepanjang perjalanan kita nggak nemu percabangan. Harusnya tembus dari jalan jelek ini, tembus ke batas jalan yang lebih bagus gitu kan. Dan di situ pun nggak ada jalan yang bisa dikatakan jelek. Mereka juga sempat ngerasa aneh dan heran. Akhirnya ya sudahlah, bodo amat. Dan terus mereka kayak mutusin ya udah kita jalan-jalan. Pasti nanti ketemu jalan gede gitu kan, atau akses yang memang yang benar gitu kan. Mereka nyusurin. Jadi mereka ketemu pantai itu bukan langsung pesisian, jadi kayak di atasnya lah gitu kan. Ya udah kita jalan aja, ikutin terus tuh. Nah ketika ngikutin dari atas, mereka ngeliat di bawah itu memang ada lampu-lampu. Mereka nggak tahu bahwa lampu itu lampu, ya mungkin kayak mikir lampu warung warga dan sebagainya. Dan kelihatan pun kayak ada beberapa aktivitas gitu kan di bawah itu. Alhamdulillah, mereka itu udah semua seneng nih. Mereka udah semua seneng, akhirnya yaudah kita cari jalan buat ke bawah tuh. Udah kita bermalam di situ, mutusin buat besok balik. Mereka semua setuju tuh kan, nyari jalan, ketemulah jalan yang memang mengarah ke bawah. Jalannya ini memang agak setapak, ya intinya bisa dilewatin motor satu doang gitu. Ya udah gantian gitu kan. Akhirnya mereka turun dan mereka nyari jalan. Dan anehnya lagi, ketika mereka nyari jalan itu nggak ketemu sama sekali dengan sisi pantai, yang dimana arahnya itu memang bener pesisian pantai harusnya. Tapi ini benar-benar nggak ketemu sama sekali. Mereka kayak ngerasa heran kan, udah turun dan udah ke jalan yang rata, kita nggak ketemu nih, gimana? Aku juga bingung. Tapi yaudah kita berhenti dulu.
Berhentilah. Akhirnya Dadan mutusin buat ngecek dulu. Yaudah bentar deh gue ngecek dulu, tapi kalian jangan kemana-mana ya, nyalain motor karena kan ada lampu dari motor kan gitu. Ya udah mereka semua setuju tuh, mereka semua setuju, dicek dan Dadan pun balik lagi. Gue nggak nemu apa-apa. Yaudah kita balik lagi, kita putar motor lagi, balik lagi tuh putar motor, jalan lagi ke tempat yang sebelumnya. Nah harusnya mereka itu nemuin tanjakan buat naik ke atas. Tapi ketika balik lagi mereka nggak nemuin tanjakan, justru yang mereka lewatin adalah jalan-jalan rata. Mereka sempat ngerasa heran dan aneh, dan di situ pun rombongan dari Dadan ini udah mulai ketakutan parah. Ini kita gimana? Apa jangan kita disasarin? Jalan yang kita laluin terus aja berubah-berubah terus, dan kayaknya kita nggak bisa nerusin. Kayaknya kita harus tetap stay di sini deh, nunggu sampai besok tiba gitu kan. Sebenarnya ada kekhawatiran dari mereka yang dimana kalau mereka tetap stay, mereka juga bingung gitu kan. Tapi kalau misalkan terus jalan juga mereka nggak tahu arahnya kemana. Yang pikiran beberapa orang takutnya kita nerabas jurang lah, ya dengar berita-berita gitu kan. Tapi kalau kita tetap stay juga, gue nggak yakin bahwa tempat ini itu enak gitu kan. Atau tempat ini jauh dari kata nyaman. Ya, Dadan ini udah punya pikiran bakalan kena teror dari demit atau setan. Mereka semua cuma bisa diem matung, tatapan mereka ya udah ngelamun. Tapi Dadan ini bener-bener nguatin temennya. Udah yuk, tenang, kita istirahat dulu. Kita pikirin matang-matang, kita semua baca doa gimana caranya supaya kita bisa keluar dari area tersebut. Akhirnya mereka diem tuh, nggak ada yang ngomong sepatah kata. Tapi beda halnya dengan Dadan. Dadan ini nengok kiri dan kanan. Tek. Dadan benar-benar dikagetin lagi dengan siluet yang memang kayak kok ada yang ngarah ke dia. Dan ketika dilihat, Dadan benar-benar kaget bahwa yang datang atau siluet yang ngebentuk itu ternyata itu adalah siluet keranda yang sebelumnya dan mirip banget. Dadan bilang, kalian semua jangan panik ya, diem. Apaan? Nah di situ tuh ngelihat keranda yang jalan lagi. Dan kali itu keranda ini benar-benar berhenti di depan rombongan dari si Dadan ini. Dadan ini bilang ke yang lain, jangan lari, jangan panik, diem aja. Dadan ngeberanin diri. Gue nggak peduli siapa lu, dan kalau memang lu penghuni dari sini, tolong jangan ganggu rombongan kami. Rombongan kami nggak ada niatan aneh-aneh atau mau melakukan hal yang lain. Tolong jangan teror rombongan kami. Keranda itu bener-bener langsung jatuh setelah Dadan ngomong kayak gitu. Dan bagian dari atasnya itu kan kayak mental atau kelempar. Dan dari keranda itu ngegelindinglah satu sosok yang kalian bisa tebak sendiri. Iya, itu berbalut dengan kain kafan seperti pada umumnya pocong. Dan kain kafannya itu benar-benar masih bagus, seolah kayak baru banget. Mereka semua panik dan kocar-kacir nggak meduliin motor. Nah ketika kocar-kacir ini Dadan ini langsung teriak, woi jangan pergi. Tapi ya Dadan juga ikut pergi gara-gara takut dengan si sosok pocong tersebut tuh. Hanya ada yang pergi ke sono kemari, singkat ceritanya. Ya terkumpulan entah kebagi jadi berapa kelompok. Sekitar udah ngejauh dari tempat tersebut 5 menit mereka ngeres. Nah dari timnya Dadan ini ada sekitaran 4 apa 5 orang pada saat itu. Ini gimana Dan? Ini gimana? Gue juga nggak tahu. Tapi kita tungguin kayak sebelumnya 10 menit. Terus kita balik lagi ke tempat tersebut. Dan kita nanti teriak, manggil-manggil nama teman kita. Ya udah deh, semua setuju tuh kan. Semua setuju. Singkat ceritanya, akhirnya setelah 10 menit itu balik lagi lah Dadan ini ke tempat atau motor mereka. Tapi ketika balik ini, mereka benar-benar dikagetin motornya itu nggak ada sama sekali. Dadan udah panik kan, wih motor kita kemana? Kok nggak ada? Ya termasuk dari keranda tersebut juga, itu nggak ada cuy. Benar-benar nggak ada sama sekali. Dan di situ pun, ya udah, yang penting kita teriak dulu teman-teman kita dulu. Siapa tahu mereka yang bawa, teriak tuh kan. Dan nggak ada sautan sama sekali dari teman-temannya. Lah ini gimana? Semua udah gelap gulita. Mereka cuma bawa handphone. Penerangan pada saat itu cuma dari handphone doang kan. Teriak lah, manggil nama-nama temannya. Woi keluar, di mana kalian? Dipanggilin mulai dari nama dan sebagainya. Karena pada saat itu kan 6 motor ya kurang lebih. Dan ya kalau satu motor itu berdua kan berarti otomatis 12. Ya
yang ikut sama Dadan ini 5 orang, sedangkan yang sisanya 7 orang itu entah kemana gitu kan. Jadi kayak diteriak-teriakin nggak tahu kemana. Dan singkat ceritanya yang 5 orang ini Dadan dan teman-temannya kayak mutusin, Dan ini gimana nih, gue juga bingung, tapi kenapa kita bisa nyasar ke tempat ini ya, dan gue nggak tahu juga ini di daerah mana, dan gue juga nggak pernah dengar rumor tentang ada kampung aneh atau desa-desa yang aneh. Tapi terus ini gimana? Kalau kita cabut dari sini bingung, takut teman kita ke sini. Yaudah, keputusannya adalah kita harus stay di tempat ini sekitaran 1 jam. Kalau misalkan 1 jam teman-teman kita nggak balik, kita harus nyari mereka. Kalian pasti ngeh kan dari beberapa mereka yang lari kemana? Iya, gua ngeh katanya. Ada yang kesana, ada yang kesana gitu kan. Akhirnya mereka semua setuju tuh. Ditungguin lah 1 jam. Akhirnya kekumpulah sekitaran 8 orang. Masih kurang 4 orang lagi. Lu ngeliat nggak yang 4 orang lagi gitu kan? Gue juga agak tahu. Tapi ya udah kita tungguin lagi tuh mereka sampai 1 jam lagi. Tapi yang 4 orang itu benar-benar nggak ketemu sama sekali. Terus gini gimana, Dan? Wah, gue juga kagak ngerti. Kendaraan kita raib, masa iya sama bangsat? Tapi kalau sama bangsat kan pasti kedengeran. Suara motor kita itu di bawah. Tapi kalau sama setan, masa iya setan bisa bawa motor, kata si Dadan. Bener juga sih. Gue kagak ngerti dah. Terus kejadian ini kenapa bisa nimpah kita ya? Dadan juga cuma bisa geleng-geleng kepala doang. Singkat ceritanya, akhirnya mereka ini kayak langsung, ya udah gini deh. Lu pada ngeliat nggak teman kita yang 4 orang ini tadi larinya kemana? Gue tahu ada yang ke sebelah sana. Ya udah, nanti kita cari ke sebelah sana gimana? Dan nggak ada yang namanya nyari mencar. Kita nyari semua 8 orang ini bareng-bareng. Dadan tuh bilang kayak gitu. Ya udah, gue setuju. Dia bilang gitu kan. Semua setuju tuh. Dan mereka harus nunggu 1 jam lagi. Dan setelah udah 1 jam itu berlalu, karena memang nggak ada kan. Mereka semua ngeliat dia. Sekarang jam berapa? Mereka baru ngeh bahwa jam pada saat itu menunjukkan jam 10 malam. Jam 10 malam. Ya udah, kita cari. Ya semoga aja kita sambil teriak-teriak aja gitu kan. Ketemulah teman-teman kita ini dan nggak terjadi apa-apa sama mereka. Akhirnya setuju tuh pada saat itu. Singkat cerita, mereka ini jalan lah. Nah, ketika jalan mungkin sekitaran 5-10 menit mereka jalan, keranda ini itu tuh datang lagi. Dan di situ pun Dadan ini bilang ke teman-temannya kayak, "Gua minta lu jangan lari, diem semua. Jangan mencar-mencar lagi, bahaya pokoknya. Biarin kita hadepin apapun yang terjadi atau apapun yang muncul dari keranda itu, kita hadepin." Dan di situ pun Dadan antara takut tapi di sisi lain juga kesel. Semua terjadi itu gara-gara si keranda tersebut gitu kan. Akhirnya Dadan balik lagi kan nantangin. Keranda sialan lu. Apa yang lu mau? Dan keranda itu lagi-lagi diem. Dan tiba-tiba jatuh lagi. Dan ternyata yang keluar dari keranda itu, awalnya semua itu udah pada panik. Takutnya itu adalah pocong lagi, tapi ternyata itu adalah salah satu temennya. Di situ, "Woi, jangan pergi, lihat, itu baju teman kita." Keranda itu kan kayak langsung diem begitu aja, dan temennya ini atau yang keluar dari keranda ini kayak ngelinding sendiri gitu kan. Oh iya, mereka nggak ada yang berani buat nyamperin juga. Dadan ini nggak beraniin, udah pokoknya lu semua diem, biar gue yang cek temen gue. Akhirnya dicek kan. Dan ternyata memang benar, dan keranda itu memang masih ada di situ, nggak gimana-gimana. Akhirnya langsung kayak, "Wih, buruan sini, udah gak usah takut." Jadi pengalihan yang awalnya kayak ke temannya ini yang jatuh, ayo buru-buru, nggak tahu nih di bawahnya ini apa gitu kan. Yang awalnya memang temennya, buru-buru bantuin. Dan ketika teman-temannya ini udah mulai ngedeket, teman-temannya bener-bener kaget bahwa yang di bawah itu sudah berbungkus dengan kain kafan lagi. Sedangkan si ini pun udah kayak, astagfirullahaladzim. Dan pun udah kayak, kenapa bisa kayak gini? Lu nggak ngeliat semua tiba-tiba bisa berubah? Gue nggak tahu. Panik lagi dah. Dan sosok yang berbalut dengan kain kafan ini tiba-tiba langsung terbang melayang, termasuk sama si kerandanya ini disusut dengan suara cekikikan ketawa yang ngebuat lokasi tersebut makin panik. Dan gara-gara kejadian tersebut, akhirnya semua dari teman-temannya ini pada mencar semua. Ada yang kesana kemari.
termasuk Dadan pun. Kali ini Dadan bukannya dia bareng sama temennya, tapi benar-benar mencar sendiri, nggak sama siapapun. Nah, gara-gara udah mencar ini, Dadan baru astagfirullahaladzim, kita semua udah mencar dan sekarang gue sendirian. Cerita ini pun selesai dan akan dilanjut di part 2-nya. Buat kalian yang penasaran, pokoknya tungguin aja. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.